Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah Ustaz ucapkan kepada anak-anak sekalian, kepada anak-anak Ustaz yang insyaallah calon ahli Quran. Apa kabar semuanya pada hari ini? Semoga senantiasa Allah selalu melindungi kita serta keluarga kita dalam menjalani aktivitas hari-hari kita. Baik, nah, hari ini kita akan kembali belajar ilmu tauhid, yaitu salah satu ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita di dunia ini. Kelak kita akan dipertanggungjawabkan apabila kita tidak belajar akan ilmu tauhid. Baik, edisi hari ini Selasa, tanggal berapa? Ada yang tahu tanggal berapa? Tanggal 19 ya. Kemudian mohon dipersiapkan segala sesuatunya. Yang ada kitab boleh dibuka kitabnya Durusul Aqaidid Diniyah juz 3 ya. Juz 3 karangan daripada Syekh Abdul Rahman bin Saqaf bin Husain As-Saqaf. Baik, kemarin kita telah belajar tentang makna wujud pada hak Allah Subhanahu wa taala. Ada masih ingat apa arti wujud serta dalil wujud? Nah, hari ini kita kembali belajar kitab tauhid, yaitu kitab Durusul Aqaidid Diniyah. Mohon disimak, diperhatikan, kemudian dicatat di bukunya masing-masing. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja sin. Soalan pertama. Ma ma'nal baqa'i fi haqqillahi? Ma ma'nal baqa'i fi haqqillahi? Apa makna kekal pada hak Allah Ta'ala? Apa makna baqa pada hak Allah? Baik, langsung dijawab. Jim, ini adalah jawab. Makna baqa'i fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala, makna kekal pada hak Allah subhanahu wa ta'ala, anna taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala baqin, itu maha kekal. Nah, baqin apa? Maha kekal. Mustamirul wujudi, hal keadaan kekal itu berlangsung secara terus menerus, atau hal keadaan ada itu berlangsung secara terus menerus. Nah, berbeda dengan, jadi makna baqa pada hak Allah adalah Allah bersifat dengan baqa, kekal Allah Subhanahu wa taala. Lawannya yaitu binasa. Mustahil Allah itu bersifat dengan fana. Itu lawan daripada sifat apa? Sifat baqa, artinya binasa Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha kekal daripada segala sesuatu. Berbeda dengan kita. Kita suatu saat akan meninggal, suatu saat kita akan binasa. Segala apapun yang ada di dunia ini kelak suatu saat akan binasa, kecuali Allah, karena Allah itu maha kekal. Kemudian la akhira lahu, tidak ada akhir baginya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu terus ada sampai kapanpun, sampai bila-bila Allah akan ada. Allah tidak bersifat dengan sifat fana, adalah binasa, itu lawannya. Qayyumun la qita'alahu, berdiri sendiri tidak akan terputus baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Qayyumun la qita'alahu, berdiri sendiri tidak akan terputus bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada suatu apapun di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada aras. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada langit dan apapun yang ada di muka ini, kecuali kita berharap kepada Allah. Kita sebagai manusia harus memohon kepada Allah. Segala sesuatu kita minta kepada Allah. Kita berharap kepada Allah. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apabila kita ada masalah, apabila ada satu hal, minta sama Allah. Ya Allah, saya malas bangun tahajud ya Allah. Maka rajinkanlah ya Allah saya untuk bangun tahajud. Ya Allah ya Rabbi, saya susah dalam menghafal Al-Quran ya Allah. Mohonlah ya di berdoa, berharap sama Allah, mohon kepada Allah dimudahkan urusannya. Paham ya? Karena Allah tempat meminta, karena Allah tempat memohon segala sesuatu hal. Baik, daimun lam siramalahu,
Dhaimun lam sirama malahu, itu kekal selama-lamanya. Itu maha kekal selama-lamanya, seperti tadi Allah bersifat dengan baqa, kekal Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala kelak akan memperlihatkan wajahnya kepada kita semua di sana dalam syurga. Itu nikmat yang paling besar yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman apabila dia mengerjakan segala sesuatu perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jadi Allah bersifat kekal, tidak ada binasa. Berbeda dengan makhluknya, itu akan binasa. Kemudian wal awwalu wal akhir. Dalilnya ini ya, dianya Allah yang awal wal akhir dan yang akhir, Allah yang maha permulaan dan yang maha besar. Kemudian wadh-dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim, dan yang zahir dan yang tersembunyi batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dianya Allah dengan setiap sesuatu itu maha mengetahui. Allah maha mengetahui dengan apa yang kita kerjakan. Dengan tiap satu Allah maha mengetahui. Bahkan apapun yang ada dalam isi hati kita, itu Allah tahu apa isi kita. Kita tahu, Allah tahu niat kita itu baik, Allah tahu niat kita itu buruk, Allah tahu semut yang berjalan di tengah kegelapan malam, Allah tahu segalanya. Allah maha melihat. Bahkan di saat kita berdiri bersembunyi di tembok ataupun di dalam besi yang besar dan kuat, Allah akan tahu segalanya. Baik, itu adalah sifat Allah yang ke berapa? Kalau baqa ini tadi 7 sudah, kemudian baqa. Kemudian dilanjutkan dengan mukhalafatu lil hawadisi. Kemudian mukhalafatu lil hawadisi. Wujud tidak. Kemudian ini sifat Allah yang ketiga ya. Wujud tidak, baqa 3 tadi. Baqa. Kemudian kita lanjutkan sifat Allah yang keempat, yaitu apa nak? Ada yang tahu sifat Allah yang keempat? Yaitu mukhalafatu lil hawadisi. Sin. Ma makna mukhalafatu lil hawadisi? Apa makna berbeda Allah bagi makhluknya? Apa makna berbeda Allah bagi makhluknya? Atau apa makna mukhalafatu lil hawadisi fi haqqillahi, pada hak Allah Taala? Huwa an-naqida, yaitu bahwa kita meyakini annallahu subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Itu tidak sama dengan sesuatu apapun. La yumathilu syai'an, tidak sama dengan sesuatu apapun. La yumathilu syai'an, bahwa kita hidup di dunia ini, makhluk yang ada di dunia ini tidak serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang telah Allah ciptakan di dunia ini tidak ada yang serupa. Maka dari itu jangan kita bayangkan dalam diri kita, oh Allah maha melihat seperti melihatnya manusia, ataupun Allah maha mendengar seperti mendengarnya manusia, ataupun Allah maha berfirman seperti berkata-kata ataupun berbicaranya manusia. Tidak ada yang sama sesuatu yang ada di muka bumi ini yang telah Allah ciptakan. Paham ya nak? Maka dari itu jangan dibayang-bayangkan dengan sesuatu yang tidak. Kemudian wala yumathilu syai'un la syabiha lahu. Sudah? Wala yumathilu syai'un la syabiha lahu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Dan tiada sesuatu apapun yang sama ataupun yang serupa bagi Allah. Dan tiada sesuatu apapun yang sama ataupun yang serupa dengan Allah. La syabiha lahu. Itu sama ya, penjelasannya seperti itu. Kemudian wala nadhira, dan tidak ada setara bagi Allah. Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha kekal, Allah itu maha segala-galanya, Allah maha agung, Allah maha besar. Maka segala sesuatu yang ada di dunia ini wala nadhira, apa itu? Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun itu. Kemudian walaisa kamitslihi syai'un. Walaisa kamitslihi syai'un. Apa itu? Walaisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada sesuatu yang menyamainya. Walaisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada sesuatu yang menyamainya. Paham? Kemudian kita lanjutkan. Wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Tahu ya sami apa? Makna sami mendengar. Kemudian basir
Tafsir apa nak? Melihat ya. Nah, baik. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi jangan dibayangkan Allah Maha mendengar seperti kita dengar ataupun Allah Maha melihat seperti kita lihat seperti itu. Paham ya nak? Allah tidak bersifat dengan sifat lawannya sama. Tuli Allah tidak tuli. Kemudian basir Allah bersifat dengan basar. Allah mustahil Allah bersifat dengan sifat buta, akma ataupun sama buta. Paham ya nak? Jadi jangan dibayangkan satu apapun. Makanya gunanya kita belajar ilmu tauhid adalah apapun kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menentukan segala kehidupan kita, yang menakdirkan segala ketentuan kepada kita. Apapun yang terjadi di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga apapun yang kita belajar bermanfaat. Dan jangan lupa dicatat di buku catatannya. Insyaallah akan keluar di UAS nanti ujian akhir semester. Paham ya nak? Yang tidak paham silakan bertanya di kolom komentar berikut ini. Paham ya nak? Sudah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Ustaz pribadi Ustaz dan juga untuk anak-anak sekalian yang masih daring. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga imun dan iman dan imun. Semangat. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.